Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik kepala pusing terasa melayang dan pembahasannya. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah kepala pusing ya, terasa melayang dan pembahasannya. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu sensasi kepala pusing terasa melayang ya, dan pembahasannya ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia, yaitu dari saudara Abisar di Karawang, Jakarta ya. Itu mudah-mudahan sedang atensi dan mudah-mudahan bisa membantu ya, meringankan dan akhirnya menyembuhkan juga ya dari sensasi-sensasi yang sedang dialami, yaitu khususnya sensasi di seputar kepala ya, apalagi ketika kita merasa selalu pusing-pusing ya, selalu kepalanya berat ya, pokoknya bermacam-macam ya, bahkan seperti melayang ya, seperti tidak connect lagi dengan diri kita. Nah itu memang bagian daripada 1001 rasa sensasi, itu memang ada kalanya seperti itu. Nah maka dari itu tolong pahami video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham ya. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik keluar dari jeratan gangguan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, baik teman-teman ya, langsung saja pembahasan kita kepada topik utama, yaitu tentang kepala pusing ya. Kepala pusing terasa seperti melayang, seperti tidak connect lagi ya. Nah, itu adalah bagian daripada sensasi ya. Yang sebenarnya ya, sensasi di kepala itu memang multi ya, banyak sekali. Nah, kadang setiap individu itu berbeda-beda ya, tetapi tetap itu kepala itu sering apa ya, mengalami rasa-rasa tidak nyaman, mengalami sensasi, karena kepala ini adalah sebagai otak ya, sebagai otak, sehingga selalu merespon setiap tubuh kita itu ada ya, istilahnya ada gangguan ya, atau ada kelainan, ada ketidaknormalan, pasti itu ujung-ujungnya kita akan mengalami kepalanya ya, kepalanya pusing, yang kepalanya berat ya, kadang kepalanya pusing 7 keliling lah, itu seperti vertigo ya, seperti betul-betul muter ya, itu saya juga pernah mengalami ya. Kemudian ada yang kepalanya itu kadang pusingnya berat sebelah ya, atau migrain ya. Kemudian
tidak hanya pusing, keliengan, ya, kemudian kepala berat, tidak hanya itu saja, tetapi yang masih di seputar kepala seperti contohnya telinga berdenging, ya, mata buram, dan itu semua juga ada hubungannya dengan sensasi-sensasi ini, khususnya yang disebabkan oleh gangguan asam lambung anxiety psikosomatis. Nah, untuk itu maka kita coba, ya, kita lihat sebab dan bagaimana solusinya nanti supaya kita lebih paham, ya. Akhirnya kita bisa mempraktekkan tip-tip, ya, atau solusi-solusi yang dulu juga pernah saya terapkan dan akhirnya membantu kita menjadi semakin membaik gitu, seperti itu. Nah, ketika teman-teman masih mengalami sensasi di seputar kepala, ya, apalagi kepala itu seringnya itu merasakan pusing-pusing, ya, memang sangat mengganggu kita di dalam beraktivitas, ya. Kita menjadi istilahnya males untuk melakukan apa saja ketika kepala ini tidak terasa nyaman, ya, ketika terasa pusing, kepalanya berat, kemudian apalagi yang masih seperti vertigo, seperti migrain, ya, kemudian masih telinga berdenging, mata buram, ini aduh bikin kacau betul-betul, ya. Nah, maka dari itu kita harus punya telaah, ya, untuk menganalisa hal itu. Yang sebenarnya itu kita harus cermat melihat diri kita sendiri sebenarnya itu, ya. Ya, nanti dalam pembahasan itu sampai ke situ lah, ya. Nah, ini sebab dan solusinya, ya, ini memang ada beberapa hal, ya, walaupun tekanannya itu setiap orang mungkin berbeda, ya. Artinya yang dominan apa, nah itu mungkin berbeda antara individu satu dengan individu yang lain. Tetapi paling tidak ini memberikan ini apa? Gambaran kepada kita, ya, pemahaman, pencerahan yang akhirnya nanti kita bisa mencocokkan dengan diri kita sendiri. Oh ya, ternyata saya kurang ini, ya. Oh ya, ternyata karena saya disebabkan ini sehingga saya harus begini. Nah, paling tidak ada semacam itu, ya, semacam itu sehingga kita bisa melangkah, ya, menjadi di dalam berikhtiar ini menjadi ada progres, ada peningkatan. Jadi kalau bisa itu kita jangan jatuh di lubang yang sama, ya. Jadi artinya setiap kali kita merasakan sesuatu, ya, itu kita cermati dan itu jadikan pengalaman, ya. Ketika kita sudah bisa memperbaiki, nah otomatis kelemahan itu akan teratasi, ya. Tetapi kalau kita istilahnya hanya menikmati, ya, menikmati sensasi-sensasi itu, yaitu kadang menjadi tidak berubah menjadi di situ saja. Nah, itu ketika kita kurang istilahnya mau untuk istilahnya memahami diri kita sendiri. Nah, secara umum sebab dan solusinya ketika kita masih merasa sensasi di seputar kepala, ya, terutama pusing, ya, terutama pusing-pusing apalagi terasa sampai dengan melayang. Dan dulu itu saya malah pernah, ya, jadi kepala ini selain pusing berat, yaitu rasanya seperti menjadi mengecil gitu loh, sehingga saya sering saya pegang, ya, kepalanya masih ada apa enggak, ada itu seperti itu. Oh, masih biasa kok seperti itu. Tapi kadang di pikiran saya dirasanya kok sekarang kepalanya jadi kecil itu. Nah, itu hanya ilusi perasaan. Itu kadang terjadi seperti itu. Bahkan kita kadang merasakan seperti kepala mau melayang, itu juga ada seperti itu. Nah, maka inilah yang kadang membuat kita menjadi semakin ketakutan, ya. Itu seperti itu, ya, itu. Jadi memang aneh-aneh, ya, itu seperti itu. Nah, itu adalah sebab dan solusinya secara garis besar, ya. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, satu, yaitu karena dari asam lambung kita yang tidak normal. Jadi artinya pencernaan kita itu menjadi tidak normal yang disebabkan oleh asam lambung kita, ya, terutama seringnya itu asam lambung sering berlebihan, ya, sehingga menyebabkan GERD menyebabkan beberapa sensasi yang menyakitkan, ya, atau menakutkan, kadang membuat kita menjadi semakin cemas, ya, sehingga mengalami anxiety disorder. Nah, setelah kita mengalami asam lambung tidak normal, mengalami GERD, mengalami anxiety disorder, nah kemudian pikiran itu menjadi negatif. Nah, ketika pikiran menjadi negatif, kemudian respon tubuh juga negatif.
Nah, sehingga kita menjadi mengalami psikosomatik. Jadi apa yang dipikirkan itu selalu direspon oleh tubuh. Nah, ketika pikiran kita negatif, respon tubuhnya negatif atau menjadi sakit lah seperti itu. Jadi sakit tubuh yang disebabkan oleh pikiran yang negatif itu psikosomatik. Nah, itu memang sering kita alami seperti itu. Nah, ketika tubuh merasa ada sensasi karena tubuh ini adalah pusat istilahnya sensornya di otak ya, semuanya di pikiran kita, maka mudah menjadi pusing kepala ya. Itu sebenarnya bahasa tubuh untuk memberikan isyarat kepada kita bahwa tubuh sedang tidak baik-baik saja. Nah, maka muncullah rasa pusing. Nah, contohnya ketika pencernaan tidak normal. Pencernaan tidak normal karena disebabkan asam lambung yang tidak normal. Nah, akhirnya kepala yang munculnya pusing seperti itu. Nah, ketika seperti itu, maka solusinya ya kita harus berusaha mengatasi untuk yang disebabkan oleh asam lambung yang tidak normal ya, atau pencernaan tidak normal. Nah, contohnya kita solusinya yang pertama melalui obat. Nah, ini sebenarnya juga buat kita ya yang mengalami gangguan ini pasti ini sudah melalui tahap ini. Contohnya ketika kita merasakan sakit yang pertama itu pasti kita akan lari ke dokter untuk mendapatkan obat. Nah, ini juga bagus. Ini sudah salah satu upaya ya, salah satu upaya. Tetapi ketika itu juga belum istilahnya menjadikan kita ada perubahan yang cukup signifikan, artinya belum cukup membaik. Nah, biasanya akan bertambah lagi ya. Kita mencoba mungkin dengan makanan-makanan herbal alami. Itu juga kadang kita sudah berusaha ya, contohnya dengan minum air kunyit ya, dengan ini bubur padi irut ya, dengan rajin makan pisang kepok, makan labu kuning rebus dan seterusnya. Pokoknya hal-hal yang dipandang menurut kita itu bisa membantu mengatasinya. Nah, ketika itu juga kadang masih belum baik, kita masih usaha terus ya. Contohnya dengan beberapa terapi-terapi yang sudah kita pahami ya, contohnya melalui meditasi, melalui relaksasi ya, melalui afirmasi, melalui tapping ya, melalui olahraga dan lain sebagainya ya. Jadi banyak hal yang harus kita memang kerjakan ya, tetapi itu semua mengarah kepada satu tujuan. Nah, itulah yang sering saya sebut sebagai istilahnya ya pengobatan secara holistik. Jadi kita memandang tubuh kita secara keseluruhan ya, tidak hanya gejala yang muncul di fisik kita atau di tubuh kita, tetapi juga kita harus memahami tentang rohani kita ya, atau tentang jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, semuanya itu bergerak semua ya, semua aktif semua. Nah, itu maka semuanya itu sebenarnya harus sinkron ya, sinkron antara jiwa dan raga, atau dengan jasmani dan rohani. Nah, karena apa? Karena ketika tidak terjadi keselarasan, yaitu ujung-ujungnya munculnya kita menjadi merasakan sakit, entah itu mungkin adanya sensasi di seputar perut, menjadi kembung, menjadi begah, menjadi sembelit ya. Itu bisa jadi entah itu muncul di seputar dada, yang dadanya nyeri, yang terasa panas seperti terbakar dan lain sebagainya ya, sampai dengan kadang itu pusatnya di kepala. Jadi kepala itu sering merasa berat, sering merasa pusing-pusing, itu seperti itu ya teman-teman. Nah, maka dari itu ya kita lakukan saja ya. Jadi langkah yang pertama, solusinya ketika itu disebabkan oleh asam lambung, ketensiasi psikosomatis, itu pertama kita bisa istilahnya minum obat, minum herbal, melakukan terapi, dan bisa juga melalui pencerahan, motivasi, dan sugesti. Nah, ini juga penting ya, maka kita sharing itu penting ya, sehingga kita sering merasakan setelah sharing, kita kok rasanya adem ya, kita rasanya damai, kita rasanya menjadi berani kembali. Nah, itu karena pemahaman kita yang istilahnya secara
perasaan, kita menjadi kuat lagi, mentalnya menjadi kuat lagi setelah paham ya, karena setelah paham, oh ternyata cuma seperti itu, oh ternyata saya nggak apa-apa, itu seperti itu. Tetapi ketika kita tidak pernah sharing ya, kadang itu jadi taunya hanya sesuai dengan doktrin yang kita ini sudah kita pegang. Nah, padahal kita kadang belum tentu itu betul. Nah, maka dari itu kadang kita menjadi semakin kacau, semakin tegang. Itu seperti itu. Atau paling tidak menjadi lama lah gangguan ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang pertama jadi bisa disebabkan pusing-pusing itu dari faktor pencernaan atau asam lambung yang tidak normal. Nah, solusinya tadi ya bisa kita minum obat, bisa minum herbal, bisa melakukan terapi-terapi, bisa mendapatkan pencerahan atau motivasi. Nah, itu. Kemudian yang kedua, itu kita juga sering merasakan terutama pusing-pusing ya, sensasi di kepala, itu karena ini dehidrasi ya. Apa itu dehidrasi? Yaitu kurang cairan tubuh ya. Nah, biasanya disebabkan oleh minum yang kurang ya, minum yang kurang. Nah, ketika seperti itu ya kita harus kontrol diri. Kontrol diri artinya kita ini apa, melihat diri kita. Jadi makan dan minum itu sudah cukup atau belum ya. Nah, kalau memang sebabnya itu ya solusinya cukupi saja, makan minum cukup gitu. Contohnya minum minimal 8 gelas ya penuhi saja seperti itu. Jadi insya Allah nanti kalau segalanya sudah dipenuhi ya, nah itu pasti akan membaik teman-teman ya. Tetapi kalau ada masih yang kurang, nah itu yang harus memang kita selesaikan, itu seperti itu. Nah ini yang berhubungan terutama dari faktor fisik itu sebenarnya hanya itu ya. Nah kemudian sebab lain ya, ketika kita merasakan pusing-pusing kepala ya, tetapi sering ya kepala berat, apalagi sampai terasa seperti mau melayang ya, kepalanya itu. Nah itu bisa jadi dari kecemasan berlebih teman-teman ya. Jadi kecemasan berlebih atau ketakutan ya, ketakutan yang berlebih ya, sama ujung-ujungnya kita menjadi pusing, itu seperti itu. Nah, kenapa kita bisa cemas berlebih? Yaitu biasanya karena kita masih ketakutan dengan trauma-trauma masa lalu lah, hal-hal yang menyakitkan ya, akhirnya kita menjadi rasanya itu kok cemas itu lah, rasanya itu takut ya dengan hal-hal itu, walaupun sebenarnya itu hal yang sudah lewat karena itu masa lalu ya itu. Nah itu yang sebenarnya harus ditinggalkan, jadi yang lalu biarlah berlalu, tetapi pikiran itu kadang selalu saja mengembara ke hal itu, jadi susah dihapuskan, itu seperti itu. Walaupun nanti ada caranya bagaimana menghapuskan trauma-trauma masa lalu. Nah selain itu juga kadang kita terlalu khawatir dengan masa depan yang belum terjadi. Contohnya kita khawatir apakah nanti bisa sembuh, apakah nanti tidak kambuh, apakah ini sudah mendekati kematian. Ini semua hal yang mencemaskan. Belum masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah lain seperti berhubungan dengan masalah ekonomi, misalkan masa depannya nanti bagaimana, pekerjaan kita bagaimana, hubungan sosialnya bagaimana. Nah itu kadang semuanya itu menghantui, padahal itu hal yang belum terjadi karena itu masih di masa yang akan datang, dan itu bisa saja tidak terjadi, tetapi pikiran selalu berpikir ke situ ya, sehingga kita dalam kecemasan dan ketakutan. Nah maka dari itu ketika seperti itu solusinya adalah kita harus belajar mindfulness ya. Mindfulness itu fokus pada saat ini ya, jadi present moment. Nah, artinya kita hanya memikirkan ya apa yang sedang kita lakukan. Nah, apa yang sedang kita lakukan kita syukuri ya, apa yang sedang kita nikmati yaitu nanti kita akan istilahnya mendapatkan kebahagiaan di situ. Nah, ketika
kita bisa menikmati saat ini, kita syukuri saat ini, maka kecemasan itu akan berkurang, bahkan akan menghilang ya. Jadi katakanlah ada kecemasan, itu wajar, kecemasan yang sifatnya normal-normal saja ya, mudah kita kendalikan, itu seperti itu. Tetapi ketika kita membiarkan pikiran mengembara ke masa lalu tentang trauma-trauma ya, ke masa depan tentang kecemasan-kecemasan yang menakutkan, nah akhirnya kita menjadi seperti itu, dan sensasinya yaitu kepala yang berat, yang pusing ya, bahkan seperti melayang, itu terjadi seperti itu. Makanya solusinya untuk mindfulness, kita harus selalu sadar diri. Jadi kita ini mengamati diri kita ya, ini pikiran sedang kemana, nah itu kita tahu gitu loh. Cuma kadang kita nggak paham hal-hal seperti itu. Nah tahu-taunya ya kita menikmati saja lamunan-lamunan itu. Tapi paling tidak kita bisa bisa mengatakan lah, katakanlah hal yang lalu biarlah berlalu ya. Hal yang akan datang tidak perlu kita pikirkan karena itu belum terjadi. Nah, yang kita pikirkan saat ini. Nah, paling tidak kita bisa seperti itu. Nah, sehingga akan istilahnya menggiring pikiran kita untuk tidak selalu cemas, itu seperti itu. Nah, itu yang ketiga ya, yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat yaitu pusing-pusing ya, itu bisa disebabkan karena kita stres, banyak beban pikiran. Nah, ini lebih ini kompleks lagi ya kalau banyak beban pikiran, karena setiap orang itu pasti bebannya juga berbeda-beda ya. Setiap orang juga bebannya makin banyak, termasuk ketika orang semakin tua ya, itu bebannya semakin banyak ya. Kalau ini juga di luar bayangan saya ya. Dulu saya berpikir ketika orang sudah tua itu kelihatannya sudah ayem, sudah enak ya. Ternyata justru bebannya sebaliknya, semakin banyak bebannya ya, karena harus memikirkan keluarga, memikirkan anak, memikirkan cucu dan seterusnya. Tetapi kalau kita masih katakanlah remaja, apalagi belum berkeluarga, kan hanya memikir dirinya sendiri, hanya satu. Tapi semakin tua itu semakin bebannya banyak, teman-teman. Nah, untuk itu maka kita memang harus bisa mencari solusinya, bagaimana caranya supaya kita tidak stres dengan banyaknya beban pikiran. Nah, banyaknya beban pikiran itu sering disebabkan oleh beberapa hal. Cuma kalau secara garis besar ya 3 hal lah. Ada 3 hal ini adalah masalah yang berhubungan dengan harta, yang kedua berhubungan dengan tahta, dan ketiga berhubungan dengan cinta. Itu seperti itu. Nah, itu silahkan saja di analisa sendiri. Contohnya yang berhubungan dengan harta misalkan ya, yaitu tentang masalah yang berhubungan dengan ekonomi ya, berhubungan dengan kekayaan dan lain sebagainya. Itu kan kadang sering menjadi konflik di situ, atau kita khawatir dengan itu semua. Nah, itu akhirnya dipikir terus ya, dipikir terus. Nah, ya sudah, akhirnya ujung-ujungnya kita menjadi pusing ya. Berhubungan dengan tahta misalkan, ini hubungannya dengan kedudukan, dengan status sosial. Nah, itu kadang juga sering kita pikirkan ya. Contohnya ketika kita sudah hampir pensiun, terus nanti statusnya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, itu juga sering dipikirkan. Atau kita merasa tidak dihargai dan sebagainya. Nah, ini juga termasuk bagian dari status sosial. Nah, itu juga sering mewarnai pikiran-pikiran kita. Terus yang berhubungan dengan cinta ya. Cinta ini hubungan yang harmonis antara individu satu dengan yang lain. Itu esensi daripada cinta. Nah, itu ketika kita dalam menjalin hubungan ini baik-baik saja ya, entah itu dengan pasangan, dengan keluarga, dengan kolega, dengan masyarakat secara luas, itu baik-baik saja ya, no problem ya. Tetapi kadang yang namanya orang itu kan punya idealisme sendiri-sendiri yang kadang berbenturan. Nah, disitulah terjadi hubungan yang kadang menjadi seperti
tegang ya. Nah, ketika seperti itu ya akhirnya pikiran menjadi mikir terus ya, mau tidur saja kadang masih mikir itu. Ujung-ujungnya menjadi tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur karena tubuh merasa tidak bergairah ya. Nah, akhirnya sampai dengan pusing dan seterusnya, itu seperti itu. Jadi pokoknya banyak hal teman-teman. Nah, tetapi secara garis besar ketika kita masih mengalami banyak beban pikiran, solusinya adalah positive thinking saja. Jadi selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi itu adalah endingnya kebaikan buat kita. Hanya itu ada yang sifatnya sebagai pembelajaran, ada yang sifatnya sebagai ujian, dan ada yang sifatnya sebagai pahala. Itu tinggal bagaimana kita istilahnya menghayati hal itulah. Tetapi semuanya itu tujuannya itu memang untuk memperbaiki diri kita. Maka selalu saja positive thinking, selalu mensyukuri apa yang kita dapatkan. Insya Allah nanti hikmahnya menjadi baik. Itu seperti itu yang saya terapkan seperti itu. Dan ini kalau kita urai, ini banyak hal sekali, dan mungkin mengingat durasi karena ini sudah agak panjang, jadi saya harapkan teman-teman itu bisa memahami sendiri lah. Dan di konten-konten saya yang lain juga ini ya, sebenarnya pernah juga saya singgung tentang bagaimana kita untuk belajar berpikir positif, itu seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang terakhir ya, terakhir ini garis besar juga ya. Jadi kenapa kita selalu pusing ya? Ini kadang kita, maaf ya, ini belum memahami siapa aku. Ya, jadi kita belum memahami siapa aku dan siapa Tuhanku, itu seperti itu. Maka kalau kita sudah paham tentang siapa aku, siapa ya, nah itu insya Allah nanti semuanya akan baik-baik saja, clear. Tidak ada yang mengganjal, akhirnya seperti pusing-pusing juga akan menghilang. Ini juga uraiannya panjang teman-teman ya, tetapi intinya bahwa aku ini ya, ini berlapis-lapis. Jadi tubuh kita itu berlapis-lapis ya. Jadi ada tubuh fisik, contohnya badan ini ya. Kemudian ada tubuh energi ya. Contohnya pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, semuanya itu energi ya. Nah, dan semuanya berhubungan. Nah, dan yang terakhir adalah tubuh kecerdasan atau sebagai sang jiwa atau sebagai sang roh, yang ini adalah merupakan percikan kecerdasan semesta tak terbatas atau sang hidup ya, yang berdiam di dalam tubuh kita, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita memahami itu, insya Allah semuanya akan baik-baik saja ya, karena sebenarnya kita ini sebagai makhluk spiritual ya, makhluk spiritual yang memang harus harmonis antara tubuh, pikiran, jiwa, dan Tuhannya. Kalau itu bisa selaras, serasi, ya sudah, semuanya no problem, kita akan baik-baik saja. Nah, ini kajiannya agak dalam ya, jadi mudah-mudahan ini hanya sekilas saja, mudah-mudahan bisa dipahami, karena untuk mengkaji hal-hal yang bersifatnya spiritual ini memang butuh waktu ya, butuh waktu ya. Ya intinya yang penting ini dulu aja, teman-teman lebih banyak mendekatkan diri lah, lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu garis besar yang lebih mudah kita kita praktekkan. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat, saya bisa sembuh. Insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.